Halo Sobat VIP, salam sehat, salam harmoni. Selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Bersama saya, Sekar Arista, selaku host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Oke, pada podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu Ibu Nince Maliani Asril, PSI MPSI PhD. Nah, beliau ini selaku dosen dan sekaligus pakar psikologi. Langsung saja yuk kita sapa ibunya. Halo Ibu, selamat datang di Fakultas Ilmu Pendidikan. Apa kabarnya Bu? Halo, salam kenal ya. Kita baru pertama kali ketemu, saya kabar baik. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Nah, mungkin Ibu bisa menyapa kembali lagi nih penonton podcast kali ini supaya lebih mengenal sebelum kita membahas lebih dalam tentang topik yang akan dibahas kali ini. Oke, terima kasih Adek. Halo, saya Nice. Dulu beberapa bulan lalu saya pernah join juga di podcast ini dengan tim yang awal, dan ini sekarang berubah banget ya, tempatnya udah sangat baik ya, good job banget. Di sini saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan ya, Prodi PG PAUD begitu. Saya juga kadang-kadang ikut mengajar di PGSD. Selain sebagai dosen, saya juga menjadi praktisi. Saya merupakan psikolog klinis di beberapa biro atau consultation biro di Indonesia dan juga di Singaraja. Itu aja perkenalan dari saya. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya. Baik, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, pasti Sobat PIP nih pasti penasaran apa yang kita akan bicarakan kali ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai toxic relationship, di mana kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membentangi diri dari toxic relationship. Nah, berkaca dari yang sedang trending belakangan ini, yaitu kasus yang menimpa almarhum Laura. Sepertinya Sobat Pip sudah tahu nih kasus tersebut. So, bagi kalian nih yang berada di fase toxic relationship atau mungkin yang ingin tahu lebih tentang toxic relationship, so stay tune terus ya. Oke, langsung saja ya Bu ya. Toxic relationship ini kan sangat hangat dibicarakan ya sekarang ini, sehingga menarik untuk kita bahas nih. Apalagi anak-anak muda yang sedang ya mengalami kisah-kisah percintaan hubungan seperti itu. Nah, apa sih itu toxic relationship menurut pandangan Ibu, dan bagaimana sih cara kita membentangi diri agar tidak ke arah toxic relationship itu? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bahas mengenai definisinya sendiri, itu toxic relationship itu baru-baru aja happening ya. Baru aja muncul banyak gitu ya di sosial media begitu, dan juga di beberapa artikel berita online. Sebenarnya basic dari toxic relationship itu tuh dulu-dulunya disebut sebagai unhealthy relationship, hubungan yang nggak sehat. Nah, karena sekarang dikit-dikit toxic, akhirnya dipakailah term toxic relationship itu gitu. Sebenarnya ruang lingkupnya lebih kepada bagaimana suatu hubungan itu terjalin yang membuat salah satu dari pihak yang berada dalam hubungan tersebut merasa tidak aman, tidak nyaman. Begitu. Jadi ketika misalnya adik punya gebetannya udah membuat adik merasa tidak nyaman, tidak aman, dan sudah mengganggu keberlangsungan kehidupan sehari-hari ya, misalnya seperti membuat ketika ketemu tuh bukannya seneng tapi malah terbebani begitu. Itu udah bisa disebut sebagai toxic, atau dalam bahasa umumnya sebenarnya unhealthy ya, tidak sehat, hubungan yang tidak sehat begitu. Misalnya nih ketika adik berinteraksi juga dengan misalnya dengan mantan pacar, bawaannya pengen berantem terus gitu ya, ngapain sih dia follow aku gitu, bawaannya kalau bahasa Balinya tuh gedek aja bawaannya gitu ya, kesel aja bawaannya. Nah, itu juga bisa disebut sebagai unhealthy relationship gitu ya. Nah, kenapa sering sekarang disebut sebagai toksik? Karena toksik itu kan beracun, ya. Beracun dalam artian adalah membuat ketidaknyamanan pada diri salah satu yang berinteraksi ini, begitu. Oke, gitu ya Sobat PIP, bahwa toksik itu adalah racun dari sebuah hubungan yang akan mengarahkan kita ke hal-hal yang negatif, yang akan menimbulkan rasa marah gitu. Jadi
toxic relationship ini apakah hanya soal percintaan saja? Nggak juga sih ya, beberapa case yang saya tangani di tempat saya praktek gitu unhealthy, saya lebih nyaman dengerinnya ngomonginnya unhealthy ya, karena kalau toxic itu kayak apa ya, ya mungkin karena usia saya juga ya, kalau usia adik kan apa-apa toxic itu gampang gitu ya, lebih enak dengernya. Kalau saya bilangnya unhealthy ya, hubungan yang tidak sehat itu bisa terjadi antara orang tua ke anak atau anak ke orang tua, atau misalnya sesama teman kerja. Nah, jadi kalau misalnya adik dengan tim podcast di sini ya, ada yang merasa tidak nyaman, itu sudah bisa mengarah kepada berkembangnya suatu hubungan yang tidak sehat gitu. Nah, jadi nggak melulu berkaitan dengan perasaan cinta, perasaan kasih sayang, tapi juga bagaimana interaksi antara sesama manusia itu bisa juga mengarah kepada yang kita sebut sebagai toxic relationship. Oke, seperti itu ya Sobat Pip. Nah, kalau demikian berarti apa sih yang menyebabkan unhealthy ini terjadi atau toxic relationship ini terjadi? Kan kita kan sama-sama udah kayak awalnya kan udah saling-saling suka nih, terus kenapa pas di akhir-akhir baru kita tahu bahwa ini hubungannya toksik nih? Apa sih yang menyebabkan gitu? Oke, kalau kita ngomonginnya secara teoritis ya, basic dari toxic relationship ini tadi sebenarnya lebih ke gaya attachment namanya ya. Kalau anak PGSD sama PG PAUD kayaknya pernah saya ajarkan ya mengenai attachment style atau gaya kelekatan. Gaya kelekatan ini muncul sejak masa lahir hingga usia 1-2 tahun ya. Jadi ini berkembang antara pengasuh dengan anaknya ya, orang tua dengan si bayi ini gitu. Dimana ketika kita membicarakan attachment atau kelekatan, maka orang tua mengembangkan suatu respon yang baik kepada anak untuk memenuhi kebutuhan si bayi atau anak ini gitu ya. Ketika oe nangis gitu, orang tua secara responsif langsung memberikan susu atau mengecek popoknya, ataukah mengecek suhu ruangan, panas atau tidak untuk anak, gerah atau tidak untuk anak. Jadi setidaknya orang tua bisa disebut sebagai memberikan atau mensupport segala kebutuhan yang disampaikan oleh anak melalui tangisan begitu. Nah, ketika orang tua responsif, maka akan berkembang suatu gaya kelekatan yang aman. Anak merasa kayaknya aku lahir di dunia ini ada orang yang akan mensupportku gitu ya. Ada orang yang mensupportku yang akan membuat aku menjadi aman untuk mengeksplorasi potensiku dan diriku di lingkungan sekitarku. Nah, kalau orang tuanya misalnya ada masalah dari kesehatan mental, lalu kemudian akhirnya membuat tidak responsif mengenai kebutuhan bayi sejak bayi itu gitu, akhirnya orang tua mengembangkan suatu gaya kelekatan yang tidak aman, insecure attachment namanya. Gitu. Nah, biasanya menurut penelitian, orang yang memiliki unhealthy relationship atau dalam tanda kutip toxic relationship itu basicnya karena adanya pengembangan gaya kelekatan yang tidak aman. Nah, ini akhirnya kebawa sampai anak itu sekolah, remaja, bahkan di usia dewasa begitu. Nah, klien-klien yang saya tangani juga begitu. Kebanyakan basicnya adalah ada pengalaman di masa lalu, di masa kecilnya yang menunjukkan bahwa dia adalah anak yang terneglect ya, tidak dihiraukan sama orang tua, di-reject, tidak diterima sama orang tua begitu. Nah, itu akan mengembangkan suatu pengembangan gaya kelekatan yang tidak aman. Nah, gaya kelekatan yang tidak aman ini adalah dibawa, kalau kita ngomongin dalam hubungan romantisme ya, dibawa oleh seseorang untuk berinteraksi dengan kekasihnya, dengan pasangannya gitu. Jadi apa-apa dia minta sesuatu yang lebih karena merasa kebutuhannya nggak terpenuhi. Lalu tidak bisa men-setting boundaries, batasan-batasan yang mana yang bisa diminta, yang mana yang nggak bisa diminta gitu. Jadi tidak jelas antara hak dan kewajiban pada orang tersebut, karena dari kecil udah nggak tahu dia ya pemenuhan hak-haknya itu tuh tidak terpenuhi dengan baik begitu. Jadi itu berkembang akhirnya menuju ke usia remaja misalnya ya, hubungan kekasih yang tidak baik atau toksik ini begitu. Nah, ini akhirnya akan membuat dia kalau misalnya jauh dari pacarnya ngerasa kok kayaknya insecure gitu ya, overthinking gitu. Mana sih dia? Gitu. Kok nggak ada kabar sih? Gitu ya. Chatku cuma di centang 2, centang biru, tapi kok nggak ada balasan gitu. Akhirnya
mulai mengembangkan suatu perilaku yang posesif ya, kalau dalam tanda kutip posesif ya sebutannya ya anak remaja zaman sekarang ya. Ketika berpasangan akhirnya posesif karena merasa bahwa jangan-jangan dia tidak mampu memenuhi kebutuhanku dalam hubungan ini begitu. Akhirnya ya berkembanglah menjadi suatu hubungan yang tidak sehat atau toksik ini gitu. Wah, ternyata toxic relationship tuh bukan hanya dari sekedar kisah percintaan loh, tapi dari orang tua itu sendiri, dari asuhan dari orang tua itu sendiri. Jadi berarti hubungan toksik terkadang sekarang ini kan banyak yang bilang ada soal tentang bucin gitu loh, budak cinta. Budak cinta ya, sehingga akhirnya kena mental iya, gitu kena ya. mental, kena ke rasa percaya dirinya itu kayak down di seperti itu. Gimana sih cara ibu menanggapi itu? Kan anak-anak muda sekarang ini sudah terjerumus ke hal-hal seperti itu. Dirimu terjerumus juga nggak kira-kira? Oke, kalau kita ngomongin bucin, jadi sampai kena mental, dikit-dikit akhirnya galau, overthinking gitu ya, akhirnya mengarah kepada self injury gitu ya, menyakiti diri sendiri itu. Biasanya memang basicnya ketika saya tangani klien-klien yang berputaran dengan isu itu ya basicnya adalah attachment style-nya, dia mengembangkan gaya yang tidak nyaman, tidak secure, insecure terkait dengan bagaimana dia lekat dengan orang lain gitu ya. Karena dia merasa tergantung. Ya, dependence-nya tinggi banget, ketergantungan sama orang lain tinggi banget gitu. Karena dia merasa tidak percaya diri akan potensinya gitu. Bahwa sosok itu adalah segalanya di bumi ini. Ya, jika sosok itu tidak memberikan perhatian atau tidak memberikan waktu untuknya, maka akhirnya dia merasa cemas, lalu insecure tadi, lalu akhirnya putus asa, dan akhirnya seringkali membawa kepada perilaku-perilaku yang bermasalah ya, seperti misalnya self injury tadi gitu, self harm tadi ya, menyakiti diri sendiri. Nah, maka dari itu gimana sih caranya biar nggak jadi bucin gitu? Know your value ya. Jadi tahu tentang value-mu, nilaimu sebagai manusia itu sejauh mana sih gitu. Apakah sampai sebegitunya kalau misalnya chat nggak dibalas tapi dibaca itu akhirnya sampai ke seeking attention atau mencari perhatian dengan melukai diri sendiri. Value-mu sebagai manusia itu sejauh mana? Jadi kita harus tahu mengenai apa potensi kita, siapa diri kita, apa strength kita, kekuatan kita, apa kelemahan kita juga gitu. Sehingga akhirnya ketika udah misalnya lagi PDKT nih, kayaknya calon pacarku atau calon pasanganku tipikalnya mudah memintaku melakukan sesuatu, sedangkan aku orangnya dulu pengalaman pacaranku aku bucinan orangnya. Kalau kayak gini kayaknya bakal jadi toxic apa enggak ya gitu. Jadi set your boundaries. Jadi set atau buat batasan yang jelas antara dirimu dan pasangan. Sejauh mana pasangan bisa memintaku melakukan sesuatu, meminta sesuatu dariku, dan sejauh mana aku memberikan sesuatu kepadanya. Gitu. Sehingga akhirnya ya tadi set your value, lalu set boundaries, lalu know your limit ya, tahu tentang batasan tentang diriku sendiri, apa kelemahanku, sehingga akhirnya ya lebih percaya diri ketika menjalin hubungan gitu. Ternyata seperti itu ya. Lebih mengenali ke diri sendiri dulu sebelum melakukan sesuatu. Sebelum berpacaran dengan orang lain, tahu dulu siapa sih aku ini gitu. Ya, seperti itu ya Sobat Pip. Kalau anak bucin gitu. Iya. Nah, lalu sih ada pengalaman dari teman-temanku yang bertahun-tahun sudah pacaran lama-lama gitu kan. Namun dia tuh susah untuk keluar di hubungan toksik itu gitu. Kan udah bertahun-tahun sayang sekali nih mau selesai gitu kan. Sayang sekali nih udah bertahun-tahun loh, masa kita selesai. Kan padahal dia tuh udah ke toxic relationship gitu, dia tuh kayak merasa tertekan loh di hubungan ini, tapi dia ingin sayang, menahan diri untuk menyelesaikan gitu ya. Bagaimana tuh Bu? Oke, dirimu kah ini? Lagi curcol kah ini? Bukan ya? Bukan ya, oke. Nah, terkait dengan kok sayang ya rasanya menyelesaikan hubungan ini, itu lebih ke ngerasa bahwa tertantang.
Biasanya begitu ya. Jadi ngerasa bahwa aduh tahanin dia dulu, siapa tahu dia berubah. Aduh tahanin dia dulu, siapa tahu ada miracle. Ya, ada keajaiban gitu. Aduh tahanin dulu deh, siapa tahu gitu. Jadi keinginan untuk mengontrol orang di luar dirinya itu tinggi banget gitu. Sehingga akhirnya aku yakin bahwa dirikulah hero untuknya, untuk membuat dia berubah, untuk mengubah segala tindakan negatifnya gitu. Biasanya seperti itu sih. Jadi memang ketika balik lagi kalau menjalin hubungan ya tahu limit and boundariesnya, tahu batasan dan juga tahu apa yang perlu dikurang-kurangin ketika berinteraksi ini gitu loh. Jadi jangan bablas lah untuk benar-benar menyerahkan seluruh jiwa dan raga gitu ya kepada pasangan yang belum tentu komitmennya itu tuh udah jelas gitu ya, kecuali sudah sama-sama ada konsen bahwa oh ya aku merasa bahwa dia memang memberikan 100% dirinya kepadaku. Kan kalau hubungan itu kan saling ya gitu. Jadi jangan sampai dirimu jadi caretaker atau dirimu menjadi caregiver tapi yang menerima itu ya tangan di bawah terus begitu loh. Jadi harus ada saling di sini. Jadi ketika aduh sayang banget sih, apanya yang disayangin sebenarnya gitu. Aduh sayang banget yang berharap bahwa suatu saat akan berubah, bahwa nanti siapa tahu ada keajaiban di dunia ini dia akan berubah. Nah itu tidak akan terjadi kalau dirimu sendiri nggak memvalue secara positif selfmu, dirimu gitu. Jadi memang harus tahu lagi sekali limit dan boundaries, batasan-batasan dan juga cakupan dari hubungan itu sendiri. Gitu. Jangan sampai merasa bahwa I'm the hero, aku adalah hero buat dia gitu. Kalau nggak ada aku dia nggak akan berubah gitu. Siapa elu? Ya manusia setengah dewa. Gitu. Oke, sangat menarik sekali bukan toxic relationship ini. Jadi sebelum kita berpacaran nih, menjalin hubungan, kenali dulu nih value kita seperti apa, tahu batasan-batasannya gitu ya. Namun kalau kita sudah terlanjur nih Bu, sudah terlanjur banget di situasi toxic relationship, mau keluar ke sana. Apa sih yang seharusnya cara yang baik untuk keluar dari toxic relationship supaya tidak menyakiti diri sendiri, baik itu mental apapun itu. Oke. Cari circle yang positif. Ya, seeking help ya, ayo bantu aku gitu ya. Cari temen yang bisa dipercaya dan ayo bantu aku dong, aku lagi butuh bantuan. Jangan malu untuk seeking help to each other ya pada lingkungan sekitarmu gitu. Karena kadang-kadang merasa bahwa aduh ini aib nih, nggak boleh ada yang tahu bahwa gue nih bucin banget orangnya gitu misalnya ya. Jadi turunkan pride itu. Kalau memang merasa bahwa butuh bantuan, cari segera bantuan. Dan cari bantuannya itu kalau misalnya sudah parah banget ya ke professional helper gitu ya, konselor. Di sini kan ada unit bimbingan konseling ya. Lalu juga ada teman-teman di BK ya yang punya kemampuan untuk melakukan konseling sebaya bersama teman-teman seumurannya begitu. Lalu juga kalau nggak bisa ya misalnya cari psikolog gitu ya yang ada praktek di Singaraja ini. Jadi memang paling pertama yang saya bilang cari dulu bantuan, entah itu bantuan dari profesional atau bantuan dari teman yang positif, circle yang positif. Jadi dapatkan support group di sini, kelompok yang bisa mensupportmu gitu. Mensupport dalam artian untuk lepas dari hal yang toksik ini. Gitu. Karena kalau sendiri aja kayaknya pasti akan ada self-talk di dalam diri atau self-talk yang menyatakan bahwa aduh jangan deh, kasihan, aduh kalau aku pisah sama dia sama siapa dong gitu, aduh kan aku wanita satu-satunya yang dia cintai gitu ya, merasa hero banget jadinya gitu. Jadi cari bantuan segera ya. Oke. Ya jadi seperti itu ya Sobat Pip, kalau kita sudah terlanjur nih dalam hubungan yang toksik, carilah circle yang positif, segera cari seeking help seperti kata Ibu tadi kan ya. Jadi pada podcast kali ini nih, bisa nggak Ibu paparkan lebih singkat dan jelas tips dan triks untuk bisa kita self reminder gitu, cara kita membentengi diri agar tidak terjerumus ke toxic relationship atau unhealthy relationship itu tadi ya. Yang pertama, know your value ya tadi ya. Jadi tahu tentang value-mu, nilaimu. Sejauh mana
kamu bisa memberikan sesuatu kepada orang lain ya, dalam hal ini kepada pasanganmu gitu. Lalu bangun boundaries atau batasan yang sehat dalam hubungan percintaanmu gitu ya. Lalu yang ketiga adalah ketika kamu berada pada situasi yang tidak menyenangkan, segera cari bantuan ya. Lalu yang keempat, kembangkan komunikasi yang positif gitu. Komunikasi yang positif artinya adalah kamu bisa menyampaikan apa yang kamu rasakan secara bebas kepada pasanganmu. Kalau misalnya kamu merasa, aduh aku nggak enak ngomong karena nanti takutnya dia tersinggung deh. Aduh tapi kalau nanti dia aku kasih tahu tentang perasaanku, nanti dia nggak paham aku dan lain sebagainya gitu. Jadi kembangkan suatu komunikasi yang positif antara dirimu dan pasangan, sehingga akhirnya bisa sama-sama terbuka mengenai apa yang nyaman dan apa yang tidak nyaman begitu. Dan yang paling terakhir, dirimu sendiri yang harus memenuhi kebutuhanmu, baik itu kebutuhan fisik, kebutuhan biologis, lalu kebutuhan tersiernya lainnya. Jika kamu sudah memenuhi kebutuhanmu, baru kamu bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Jangan sampai kamu punya kebutuhan yang besar akan sesuatu, tapi menggantungkan dirimu kepada orang lain untuk pemenuhan kebutuhan ini, gitu loh. Jadi memang kalau orang mau pacaran ya harus selesai dulu dengan dirinya gitu. Jangan lagi berdarah-darah, misalnya baru putus nih, berdarah-darah langsung cari ke cowok lain gitu misalnya ya. Lalu cowok ini misalnya bikin PHP gitu ya, gantungin, berdarah-darahnya tambah double lagi dan berdarah dan bernanah jadinya. Langsung belum selesai dengan dirimu, belum pulih dirimu, cari lagi, pindah lagi. Karena ada yang seperti itu, lompat-lompat mencari pemenuhan kebutuhan akan afeksi begitu. Jadi memang harus selesai dulu dengan diri sendiri. Wah, luar biasa sekali tadi bahasan kita tentang toxic relationship, cara kita membentengi diri dari toxic relationship. Ada 5 poin tadi itu. Dari salah satu yang paling terpenting nih saya ulang, bahwa ketahui dulu diri kalian sebelum kita menjalin suatu hubungan. Nah, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat bagi Sobat VIP, dan semoga dari sini kita bisa menyadari bahwa ternyata kita harus lebih menyadari ke diri sendiri dulu sebelum melakukan suatu hubungan yang serius. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan jawaban-jawaban yang begitu luas dan begitu banyak dari permasalahan-permasalahan, mungkin dari saya, mungkin dari permasalahan-permasalahan dari Sobat VIP yang terkadang tadi dari saya mewakili pertanyaan tersebut. Semoga itu bisa menjawab. Sekian podcast kali ini dan salam sehat, salam harmoni. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Bye, see you.